Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan. Pada yang terakhir nih ya, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Iya, terbang dulu. Bahan bacaan yang sudah ada, yang di buku siswa tidak ada ya. Ini bacaannya dodol Betawi, Mak Salmah. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan. Anak laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses pengadukan ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi, Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Itu bahan bacaan yang harus dibacakan oleh gurumu. Ini kita balik, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan dodol Betawi Mak Salma. Ini ada 3 paragraf ya. Ini paragraf yang ke-1. Gagasan pokoknya adalah Jakarta berulang tahun. Ini ada di kalimat pertama nih, Jakarta berulang tahun. Terus apa yang dilakukan? Lihat gagasan pendukungnya. Banyak pesanan ya. Menerima banyak pesanan. Pesanan apa? Pembuatan dodol ini adalah cara membuat dodol. Nah, terus acaranya apa? Ini festival Betawi. Terus ini jajanan Betawi. Ya. Si dodol itu adalah jajanan Betawi. Kita lanjut di paragraf kedua. Kita lihat paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah Mak Salma bekerja keras. Nah, ini Mak Salma bekerja keras, ada di awal paragraf ya. Bekerja keras melakukan pembuatan dodol Betawi ya. Terus gagasan pendukungnya apa ini kok Mak Salma bekerja keras, yaitu membuat adonan dodol. Ini membuat adonan dodol. Ini terdiri dari ini dicampur menjadi satu. Setelah itu yang dilakukan membutuhkan sebuah kerjasama karena melibatkan laki-laki, ya, melibatkan laki-laki juga, tidak hanya perempuan. Terus proses pembuatan dodol ini biasanya Mak Salma itu menyiapkan bahan. Nah, ini prosesnya diaduk, dituang, ya, diaduk sampai kental, terus menerus sampai 8-12 jam gitu. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Gagasan pokoknya adalah dodol Betawi Mak Salmah. Nah, ini apakah gagasan pokoknya ini dodol Betawi Mak Salmah? Dilihat
Gagasan pendukungnya apa? Karena melibatkan tetangga. Ini kan dodolnya si Mak Salmah, menceritakan dodolnya Mak Salmah ya. Makanan tradisionalnya karena melibatkan tetangga, bukan hanya dirinya sendiri ya. Terus dodol Betawi dikenal, punyanya Mak Salma itu dikenal ini dodol Betawi karena Mak Salma itu ingin dikenal dodol Betawinya, melestarikan makanan tradisional nih, ikut melestarikan makanan tradisional, melestarikan budaya ini, melestarikan budaya juga itu. Itu tadi paragraf 1, 2, dan 3. Selanjutnya, ayo menulis, yaitu menulis makanan tradisional. Perlu kalian ketahui bahwasanya Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional yang berasal dari suku bangsa di Indonesia yang merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Tentunya kita harus bangga terhadap budaya Indonesia. Salah satunya yaitu makanan tradisional. Iya, ini adalah makanan tradisional yang namanya nasi jamblang. Nah, ini adalah nasi jamblang. Pernah makan nasi jamblang? Pastinya ada yang pernah, ada yang tidak ya. Bisa bertanya kepada orang tua, mungkin bisa dibuatkan oleh orang tua. Ma, aku buatkan nasi jamblang, mungkin gitu ya. Nasi jamblang ini yaitu makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat ya. Provinsinya Jawa Barat. Yang jamblang itu berasal dari salah satu kota di sebelah barat di daerah Cirebon. Selanjutnya, makanan tradisional ini yang sering kamu makan, yaitu apa? Coba ditebak, ada bumbunya, ada tempenya, ada kemanginya itu ya. Yaitu nasi pecel. Nasi pecel ini macam-macam ya. Ada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, Gresik, ya, macam-macam berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya adalah, nah ini ada telurnya, ada telur, terus ini ada lontong, yaitu lontong sayur. Nah, ini sering kita temui di daerah Jakarta, Jawa Barat ya. Ini adalah menu favorit di sana, menu sarapan favorit. Terus selanjutnya, apa ini ya? Ini ada kemanginya, ada timun, ini ada ayam, yaitu ini adalah nasi kerawu ya. Nasi kerawu ini berasal makanan khas dari kota Gresik ya, yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang yang cukup tinggi ya. Karena ini menggunakan minyak digoreng dulu, minyak lagi, ini minyak lagi, minyak lagi, minyak lagi begitu. Iya, yang terakhir di sini ya warnanya ada telur ini omotewel ya. Ini sering kita jumpai juga, yaitu nasi gudeg. Nah, nasi gudeg ini adalah makanan khas dari atau makanan favorit yaitu yang ada di Yogyakarta ya, atau disebut dengan sego gudeg ya, sego gudeg. Kita balik lagi, setelah kita menikmati makanan, biarpun hanya berupa gambar, kita melakukan praktek percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yaitu yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika diletakkan piring kaca, maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca sehingga bunyi dari arloji dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Selanjutnya nomor 2 ya, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk. Ketika piringnya diganti dengan gabus, ini bagaimana pantulannya ya? Tidak akan terdengar atau
terdengar dengan suara yang sangat kecil, bahkan tidak terdengar ya, karena bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak seperti gabus tidak dapat memantulkan atau menyerap bunyi. Bunyi itu akan terserap. Terus nomor 3, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Yaitu gelombang bunyi merambat dari arloji menuju tabung pertama. Ini dari arloji ini masuk, ini kita dengar akhirnya. Masih percobaan, yaitu ini ada laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian lakukan bersama orang tua, setelah itu dibuatkan laporannya. Laporannya bagaimana ini? Nama percobaannya adalah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan atau diserap ya, dan diserap. Alatnya adalah yang dibutuhkan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dua tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Berarti arloji yang sudah ada baterainya ini yang berdetak. Selanjutnya langkah kerjanya. Nah, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama, letakkan tabung di atas buku, setelah itu pegang arloji di telingamu, itu dengarkan baik-baik, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan ujung yang lain, apakah kamu dapat mendengarnya, minta tolonglah temanmu atau orang tuamu memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Ya. Coba ganti apa yang terjadi pada gelombang bunyi merambat arloji menuju tabung pertama. Kita cek laporan percobaannya, hasil percobaannya percobaan pertama. Bunyi yang dipuntulkan pada benda yang keras, piring akan memantul. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak atau gabus, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Ya, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras. Contohnya di situ adalah besi, batu, semen, ya, kaca, seng. Terus jika mengenai benda yang lunak itu akan diserap. Contohnya adalah gabus, kapas, dan spon. Terima kasih, itulah tadi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.